Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah yang terjadi pada bulan Syawal setidaknya terbagi menjadi 3 bagian: 1. Peperangan, 2. Pernikahan, dan 3. Sejarah lahirnya ulama. Sejarah pertama merupakan histori paling banyak yang akan diulas dalam tulisan ini, di mana hal ini menjadi batu sandungan yang menjadi ujian dakwah Rasulullah. Sejarah yang kedua merupakan beberapa catatan Nabi yang melangsungkan akad nikah di bulan Syawal. Karenanya tidak heran jika di Indonesia dikenal dengan istilah bulan nikah. Dan sejarah yang ketiga merupakan histori kelahiran dan wafatnya ulama-ulama tersohor di bulan ini. Berikut sejarah-sejarah tersebut kami tulis dengan singkat. 1. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga di bulan Syawal setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama-ulama sejarah, seperti Imam Ibnu Katsir. Perang Badar terjadi disebabkan rasa dendam orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin karena terbunuhnya saudara-saudara mereka pada saat terjadinya Perang Badar. Pimpinan mereka mengajak rakyatnya untuk menuntut balas atas kekalahannya. Selain itu, juga sebagai bentuk pemulihan kehormatan kepada masyarakat Arab setelah mereka dipaksa mundur dengan kekalahan dalam Perang Badar. Dalam perang ini, pasukan umat Islam terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah dengan disertai 2 tentara kavaleri, dan 100 pasukan mengenakan baju besi. Nabi juga mengutus 3 panglimanya, yaitu Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudair, dan Hubab bin Munzir. Sedangkan pasukan orang Quraisy terdiri dari 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dengan disertai 100 tentara kavaleri dan 700 pasukan mengenakan baju besi. Alhasil, dalam perang ini pihak kaum Quraisy berhasil meraih kemenangan dan bisa memukul mundur umat Islam. 2. Perang Handak. Perang Handak terjadi pada tahun kelima di bulan Syawal setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Perang Handak diikuti oleh 3.000 personil umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil, dan menurut sebagian ulama sejarah ada yang mengatakan bahwa jumlah personil kaum kafir 15.000 pasukan, dengan koalisi antara orang kafir Makkah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Pemicu terjadinya Perang Handak disebabkan seruan dan ajakan orang-orang Yahudi kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku. Mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Mereka juga iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih umat Islam. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian ia mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan cemerlang. Ia mengusulkan agar umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harran Wakin dan Harrah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sedangkan sisi lainnya, sudah menjadi benteng, karena terdapat gunung-gunung tinggi, yang dipenuhi pohon kecil, dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi ini diterima Rasulullah beserta para sahabat yang lain, mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Dengan strategi cemerlang seorang sahabat pendatang dari Persia, persatuan dan kekompakan umat Islam, akhirnya mereka menuai kemenangan. 3. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah di lembah Hunain, yaitu sebuah lembah yang menjadi penghubung kota Makkah dan Taif. Perang ini diikuti oleh 12.000 personil, terdiri dari 10.000 penduduk kota Madinah, dan 2.000 dari kota Makkah. Sedangkan pasukan musuh terdiri dari 20.000 personil. Perang ini terjadi setelah Allah memuliakan Rasul-Nya dengan penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah. Kaum Quraisy yang sebelumnya memerangi Rasulullah telah berubah 180 derajat menjadi sosok orang-orang yang ingin dekat dengannya. Sementara itu, para pembesar dan tokoh-tokoh kabilah Hawazin dan kabilah Sakif sibuk memperbincangkan kemenangan Nabi dan kaum muslimin. Mereka iri dan dengki dengan kemenangan yang sedang dinikmati umat Islam. Demikianlah awal mula penyebab terjadinya Perang Hunain.
Pada awal peperangan, umat Islam berhasil dipukul mundur oleh pasukan kafir. Strategi musuh yang diprakarsai oleh Malik bin Auf cukup ampuh untuk membuat pasukan Islam lari tunggang langgang dan terpecah di lembah Hunain.